Halo teman-teman dari investor, selamat datang di channel cuan-cuan saham di Asa Teknikal dan Teknologi Harian. Seperti biasa, hari ini kebetulan hari Kamis Gerimis 20 November 2025, hari yang cukup menarik. Market sempat diangkat, all time high baru, tapi closingnya agak kurang oke. Dan seperti biasa, nanti kita bahas IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman-teman mau kasih tip, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham, bisa, cara tinggal klik link sosial base deskripsi, dan bisa kasih tip, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham, dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang bertanya teknik saran, silahkan sampaikan aja. Bisa via DM Instagram maupun komen YouTube. Dan insya Allah setiap pertanyaan tonton pastikan saya jawab kalau ada waktu. Lalu juga jangan lupa support terus channel saham dengan cara like, komen, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik-klik aja. Tapi sangat berarti buat konten kreator bisa ini. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya, ada konten setiap hari dari cuan saham Senin sampai Jumat analisa harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Satu hal yang baru dari cuan saham, ada grup Telegram untuk publik yang mana itu gratis alias free bagi teman-teman yang bergabung grup Telegram cuan saham yang publik. Teman-teman bisa tinggal klik link Telegram yang ada di deskripsi video ini. Jadi di deskripsi video ini ada link Telegram, teman-teman tinggal klik join dan itu akan masuk ke CCS publik yang mana itu gratis alias free. Sesekali akan ada view saham, stock pick, watchlist dan lain sebagainya. Tapi bagi teman-teman yang pengen bergabung grup Telegram cuan-cuan saham yang premium, bisa juga cari teman-teman buka YouTube cuan-cuan saham lalu simak info yang ini, pendaftaran grup premium cuan-cuan saham. Simak infonya sekitar 5 sampai 6 menit dan kalau misalkan teman-teman mau daftar tinggal mengisi link Google Form yang ada di deskripsi video tersebut. Ya, ikuti langkah-langkahnya dan kalau misalkan sudah berhasil submit, tinggal menunggu invitasi aja. Apabila ada kendala, misalkan gagal submit atau sudah submit tapi belum di-invite, bisa hubungi @ccs admin, itu nanti akan dibantu secara manual seperti itu. Bedanya dengan yang free apa? Jelas akan lebih intens ya, baik dari stock pick, watchlist, view, discuss, weekly meeting, dan lain sebagainya. Tapi bagi teman-teman yang mungkin pengen cuman stay di YouTube aja, tidak pengen ke Telegram, tidak menggunakan Telegram, cuman pengen di YouTube aja, teman-teman bisa subscribe yang member only videonya cuan-cuan saham. Jadi ini membershipnya YouTube, teman-teman bisa buka YouTube cuan-cuan saham, lalu di versi desktop ya, bisa pakai laptop maupun komputer, di sebelahnya subscribe akan ada tulisan join. Klik, pilih salah satu dan tinggal mendaftar aja. Atau ini ya, ada our member, di paling kanan ini ada join, teman-teman tinggal pilih salah satu aja, lalu tinggal menyelesaikan administrasinya. Nah, teman-teman akan bisa mengakses member only video atau CCS YouTube membership ya. Isinya apa? Jadi kontennya di setiap hari Minggu. Di setiap hari Minggu nanti akan ada konten eksklusif, itu membahas tentang market dan juga beberapa stock pick saham ya, stock pick saham yang bisa tinggal dieksekusi aja seperti itu. Tuh, ada 1-3 saham ya yang saya kurasi dari teknikal, fundamental maupun bandarmologinya. Nanti juga live akan saya share di YouTube membership, itu eksklusif juga ya untuk CCS YouTube membership seperti itu. Oke, itu tadi beberapa add-ons dari cuan-cuan saham. Kita langsung masuk ke IHSG, di mana hari ini IHSG naik 0,16%. Candlenya agak kurang enak dan ya transaksinya juga kalau kita perhatikan cukup besar. Ya, ini sebenarnya tadi kita sempat all time high baru ya, karena di 8491. Terakhir kan all time high-nya di 8478 ya. Hari ini 8491. Saya kira mau bablas, tapi ternyata ada reject yang kurang oke. Jujur li saya agak dejavu ya. Ini pattern-nya atau bentuknya itu mirip yang di sini. Nih. Ini pada bulan apa ini? Agustus ya, akhir Agustus. Harinya bahkan sama. Ya. Puncaknya itu di hari Kamis ya. Nih, ini kan dia puncak di hari Kamis. Terus habis itu Jumatnya dia dibanting. Ini juga sama, puncaknya hari Kamis. Apakah besok akan terjadi juga? Saya juga belum tahu. Yang jelas kalau pada saat ini itu karena demo DPR ya. Itu kan yang DPR joget-joget itu, terus terjadi kerusuhan, demo, chaos di lapangan, dan lain sebagainya. Makanya marketnya juga ikut merespon. Terus kalau yang turun kedua ini kan yang pergantian Menteri Keuangan ini ya, yang IHSG turun-turun ini. Tuh. Dan ya sekarang kita posisi di yang sama. Tuh. Posisi IHSG ada di upper uptrend channel, dan juga dia masih reject dari area all time high-nya. Seperti itu. Lalu apakah yang besok bisa terjadi mas? Ya ini kita masih butuh konfirmasi ya. Tuh, kalau memang IHSG, mungkin kita patokannya pakai closing aja. Kalau dia close di atas 8450, maka kita akan bablas alias lanjut. Tapi kalau dia jebol 8350, maka dia akan terkoreksi terlebih dahulu. Saya jujur juga belum tahu apakah dia naik atau turun. Karena bahkan ya, ini
50-50 banget lah kalau saya lihat. Contoh hari ini, Big Bang pada kena sell on strength, selain Bank Mandiri ya. Kalau Bank Mandiri itu sepertinya ada kepentingan khusus, dia masih akan lanjut bablas terus itu kalau Bank Mandiri. Tapi kalau kita perhatikan dari BCA, BRI, BNI, dan lain sebagainya, IDX Finance itu baru pada shooting star, pada kena TP lah tadi di pucuk kayak gitu. Cuman kalau kita perhatikan saham-saham yang lain, kayak misalkan contoh brand dan lain sebagainya, posisinya mau pada naik. Ya, jadi mungkin ya kita bakal dikocok-kocok terus di atas ini. Terus sampai akhirnya menentukan arah seperti itu. Dan ya ini memang fase yang nggak enak ya. Karena ketika naik ada yang TP, ketika turun dibeli lagi, naik turun di situ-situ terus konsolidasi itu. Dan jangan sampai kita fiddle in the middle. Artinya beli di tengah-tengah kayak gitu. Pasti akan bingung. Beli di tengah-tengah, naiknya belum banyak, belum di TP, turun lagi melewati average belum jebol support dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi ya karuan belinya di bawah sekalian, jualnya ketika dia kena resisten. Tektokin dulu aja sampai IHSG menentukan arah lagi, either itu breakout maupun breakdown. Both baik itu naik maupun turun itu tetap bagus semua ya, karena walaupun koreksi pun IHSG upside-nya masih ada, dan itu malah kesempatan untuk beli-beli kalau memang IHSG terkoreksi terlebih dahulu seperti itu. Another view kalau kita ngomongin minor secondary trend line lah ya, sebenarnya sudah terlihat sudah patah ini si IHSG ini, cuman ya by structure karena dia belum ada lower low jadinya ya ranging. Ketika pergerakan itu uptrend kan low high higher low higher high dan seterusnya, tapi ketika downtrend high low lower high lower low dan seterusnya. Tapi ketika dia same high dan same low, maka IHSG jadinya saat ini sedang cenderung ranging ya, same high same low same high same low same high. Dan melihat candle-nya seperti ini, apabila besok tidak berhasil breakout ya, ada potensi kita ke same low terlebih dahulu. Dan ditambah besok Jumat-Jumat ya, suatu yang wajar kalau memang marketnya pengen koreksi terlebih dahulu. Seperti itu. Selama nggak jebol yang 8350 harusnya masih oke. Tapi kalau misalkan dia jebol 8350, prepare untuk koreksi lebih dalam. Kalau ngomongin demo, kalau nggak salah juga bisa mau ada demo buruh ya, tanggal 22. Tapi bukan tanggal 21. Saya juga nggak tahu apakah potensinya sama kayak ketika di sini. Tuh. Yang penting sih selalu batasi resiko aja, seperti itu. 8450 dan 8350 itu trigger dari IHSG. Kalau breakout ke atas kita lanjut, kalau jebol ke bawah kita koreksi terlebih dahulu. Melihat LQ45, ini juga kalau kita lihat posisinya saat ini, nanti di Finance juga kita cek. Kalau kita lihat posisinya juga agak kurang enak sebenarnya LQ45 ini. Ini cuman butuh apa ya bahasanya? Butuh guyuran ya, nih. Karena yang pertama dia upper uptrend channel ya. Swing high, swing low, swing high, swing low, ini dia swing high. Terus habis itu dia rising wedge, cuman ya memang belum ada jebol. Bahkan kalau kita perhatikan juga dia tidak membentuk high baru, jadi memang udah valid swing high-nya kemarin tanggal 10 November. Memang belum ada yang ngegas turun aja, kayak gitu. Cuman apakah pasti turun Mas? Ya belum pasti juga. Memang butuh konfirmasi. Kalau ngomongin LQ45, konfirmasinya di 840. Kalau dia jebol 840, maka dia akan koreksi terlebih dahulu. Cuman sama, itu adalah kesempatan untuk buy on weakness, kayak gitu. Mau nggak mau, suka nggak suka, LQ45 juga pengaruh ke market kita ya. Dan yang agak kurang oke ketika market koreksi itu efeknya domino atau snowball. Mungkin yang start finance gitu. Nanti yang lain pada lihat marketnya koreksi, TP, semuanya pada sell dan lain sebagainya, kayak gitu. Itu sih, jadi ya kembali ke saham-saham masing-masing dan jangan lupa selalu batasi resiko aja, seperti itu. Untuk IHSG ya, 8350 dan 8450, kita lihat nanti dia breakout maupun breakdown. Memang posisi yang susah saat ini tuh, serius. Pasti apa ya bahasanya, sahamnya nggak kemana-mana. Kalau misalkan bahasanya apa, dia kalau nggak pegang barang kok nggak turun-turun, kalau pegang barang kok nggak naik-naik gitu. Jadi kayak nggak tentu arahnya kayak gitu. Tipsnya gimana? Di posisi kayak gini mungkin jangan full porsi ya. Contoh misalkan teman-teman mau beli saham ABCD gitu. Budgetin mau beli 10 juta gitu. Ya jangan beli 10 juta kayak gitu. Belinya 5 juta di posisi seperti ini. Karena apa? Ya misalkan dia bablas bisa di buy on breakout atau bisa untuk beli saham lain, ketika dia koreksi masih ada amunisi lagi kayak gitu. Jadi bahasanya trimming ya tuh, dan yang kondisinya profit juga jangan lupa trimming terlebih dahulu. Seperti itu. Itu sih kita lihat besok penentuan sepertinya Jumat ya. Either itu break 8450 maupun jebol 8350. Kalau clue-nya dari Elliott Wave sih saya lihat ada potensi untuk koreksi dulu. Cuman ya lagi-lagi biarkan market yang mengkonfirmasi.
seperti itu. Dan yang penting sama selalu batasi resiko apapun kondisinya. Oke, kita langsung masuk beberapa saham pilihan. Kita mulai dari Bumi. Saya pengen coba update view-nya Bumi ya. Bumi gonjang-ganjing. Nah, biasanya kan dia spesialis kalau market koreksi. Oke, kita bahas Bumi, di mana hari ini dia turun 0,88%, candlenya cukup solid dan volumenya tidak terlalu besar. Ini adalah definisi dari yang namanya saham bergerak itu butuh volume. Teman-teman bisa perhatikan ketika dia naik volumenya gede-gede, ketika dia nggak kemana-mana yang volumenya kecil, naik lagi volumenya gede, dan seterusnya. Seperti itu. Sebelum ke view kecil, saya pengen ke view besar dulu, di mana pada posisi weekly, Bumi ini sebenarnya bagus. Kalau ngomongin view weekly-nya cakep ya, dan besok dia akan closing. Ingat ini belum closingnya masih besok Jumat, dan kalau misalkan dia closing dengan cakep, saya rasa Bumi bahkan bisa continuation ya. Tuh, kalau ngomongin weekly supportnya masih di 200. Jadi selama besok tidak closing di bawah 200, arahnya Bumi ini sebenarnya masih oke. Dan bahkan upside-nya masih sangat jauh kalau dia closing dengan bagus ya. Tuh, itu satu. Terus yang kedua dari Bumi ini sendiri, kalau kita lihat pada time frame daily, pergerakannya momentumnya mulai melemah. Kalau kita cek pakai MACD, ini histogramnya udah mulai turun ya, turun kayak gitu. Ya wajar lah, ini juga indikasinya udah kelihatan. Ada sebuah sell on strength dulu, itu satu ya. Nih, di sini dia ada sell on strength, terus habis itu candlenya mulai kecil-kecil. Ya, ini juga dia baru galau, mau menentukan arah lagi, seperti itu. Dan untuk sekarang saya rasa ya, ini Bumi bisa trailing stop under 200. Ya, intinya 200 itu support. Kalau pengen entry ya bisa cari pijakan di 200. Kalau punya barang bisa trailing stop di bawah 200. Tapi kalau misalkan besok dia lanjut, maka potensinya cakep seperti itu. Another view, siapa tahu dia mau konsolidasi, bikin continuation, bullish penan, nah maka dia juga besok bahkan butuh turun untuk satu kali lagi. Higher low, terus habis itu kembali continuation, seperti itu. Cuman ini belum kelihatan sama sekali ya, karena juga nggak terlalu jelas konsolidasinya dari Bumi ini. Intinya batasi resiko di 200 saja. Selama tidak jebol 200, Bumi harusnya arahnya masih ke atas. Another view, kalau kita gunakan sebuah moving average ya, dia masih pada tren kuatnya, EMA 5-nya, slope-nya masih bagus, dan posisinya saat ini di 220. Jadi kalau ngomongin trailing stop, kalau pakai yang EMA 5 ya, selama nggak close di bawah 220, Bumi arahnya masih lanjut pada impulsnya. Tapi kalau misalkan dia close di bawah 220, maka dia bisa jemput tren yang lebih landai. Itu yang disebut dengan retracement. 1, 2, 3. Seperti itu. Mungkin nanti kena di sekitar 200, pas EMA 20 itu juga bisa. Dan yang penting sama selalu batasi resiko. Kalau kita lihat transaksinya dari Bumi hari ini ya, dari PDM-nya terjadi distribusi, dan ya dia udah net sell ya, kalau kita perhatikan dibandingkan tarikannya ini sudah habis barangnya. Jadi biasanya dia akan tarik nafas dulu alias konsolidasi. Either itu bikin continuation-nya penan ataupun continuation-nya flag, itu nanti bisa kita perhatikan. Yang jelas gunakan area-area tadi untuk Bumi. Konsol aja transaksinya masih gede ya, gila emang Bumi. Itu untuk Bumi. Kita lanjutkan untuk Big Bang. Entah kenapa saya pengen bahas BBRI, tapi saya pengen bahas BUFA dulu ya. Nih, kita bahas BUFA, saham apa ya? Saham fenomenal. Saya juga pernah punya barang bawah. Cuman ya nggak saya hold sampai sekarang juga. Tuh. Oke, kita bahas BUFA, di mana hari ini dia naik 18,23%. Candlenya solid, volumenya besar. Kalau mau lihat dengan jelas tuh BUFA enak pakai moving average ya. Nih, di sini dia masih sangat bertahan dari EMA 20-nya. Nih, definisi uptrendnya terjaga tuh kayak gini. Nggak pernah closing sama sekali di bawah EMA 20. Ya, artinya dia trennya masih tren kuat juga. 20 harinya dia masih uptrend. Ini kan di sini pasti EMA 5 mulai melandai, continuation, bablas terus sampai dia akhirnya naik. Nah, pertanyaannya pasti adalah BUFA ini targetnya kemana Mas untuk BUFA ini, ya kan? Dan ya, karena dia di ketinggian, dia di all time high, seperti biasa kita bisa tarik Fibonacci dari atas, all time high-nya dia sebelumnya. Ini 332 plus minus ya, sampai kemarin bottomnya di 30. Dan ini adalah target dari BUFA, yaitu berapa? 1485.
Cuman yang perlu diperhatikan, dia udah mulai masuk kena targetnya ya. Ini 1,382 sampai 1,618. Jadi bahasanya buy area 840 sampai 1485 itu sudah jadi target dari si BUFA. Wah, jauh Mas, 1485 masih 40%-an itu. Ya iya, cuman sudah mulai masuk area yang cukup kuat untuk sell on strength atau untuk TP kayak gitu. Jadi ya bahasanya kalau punya barang bisa siap-siap trailing stop atau bisa-bisa siap trimming. Tapi kalau misalkan belum punya barang, ya entry-nya harus lebih ketat lagi seperti itu. Kalau kita kembali ke daily dari si BUFA ini, hari ini dia juga baru aja membuat continuation dan ya masih ada potensi untuk dia lanjut lagi. Itu ya untuk si BUFA. Dan paling enak udah nggak perlu ribet-ribet, hidupin EMA 20 dan tinggal ikuti trennya aja. Untuk sekarang trailing stop masih di 850 ya, 900 lah. Sorry, 875 ini ya, TS-nya ya. Artinya apa? Selama tidak jebol 870, arahnya masih akan lanjut. Seperti itu. Dan target tadi itu 840 sampai 1485. Kalau kita lihat transaksinya hari ini, dia kemarin juga habis right issue ya. Transaksinya bagus banget. Cuman sekali lagi saya ingatkan ya, jangan sampai FOMO. Karena juga udah dipucuk. Nanti kalau diguyur pasti bingung. Kalau mau entry, wajib ketat. Memang masih ada upside kalau saya lihat. Cuman ya jangan sampai average-nya jelek, terus di hold, dibanting. Wah itu kacau itu. Itu sih batasi resiko aja. Next, saya pengen bahas BBRI. Ini perwakilan Big Bang hari ini. Saya pengen bahas IDX Finance-nya dulu. Dan ya, mau nggak mau, suka nggak suka, tidak dipungkiri, memang IDX Finance ini juga cukup relevan dengan LQ45 ya. Karena ya bobotnya gede-gede di sana. Oke, kita bahas IDX Finance-nya dulu, di mana posisi saat ini IDX Finance baru berada di resist. Memang kalau dia sampai berhasil breakout resisten ini, ini Big Bang kita rally semua ya. Dan kalau kita perhatikan hari ini pada kena sell on strength IDX Finance itu ya. Tuh. Memang kalau kita lihat masih ada yang bertahan Bank Mandiri. Cuman biasanya itu dia ada kepentingan khusus. Nggak tahu apa nanti beritanya, yang jelas pasti di belakang. Tapi memang by price action dan by transaksi Bank Mandiri itu paling oke. Untuk saat ini ya, tuh setelah kemarin dia distribusinya jelek banget, entah di HK dan Antara atau gimana, tuh yang jelas dia saat ini paling oke. Both by price action maupun by transaction. Nah kalau ngomongin IDX Finance, kita sudah lihat ya, dia posisi baru di pucuk, dan ya, maka kalau misalkan ada konfirmasi, dia akan terkoreksi terlebih dahulu, seperti itu. Makanya kalau dibilang sponsornya koreksi besok siapa, ya saya rasa ini malah dari IDX Finance. Kalau memang dia sampai jebol ya, tuh. Ini di area low-nya itu di 1450. Yang jadi kontrarian adalah asingnya flow-nya bagus banget ya. Ini beberapa waktu ke belakang Big Bang kita di akum terus, bahkan sampai saat ini juga akumnya masih pada di Big Bang. Jadi ya kalau ngomongin koreksi jadi conviction-nya semakin lemah kayak gitu. Terus gimana Mas? Ya lagi-lagi kembali ke awal, ikuti price action-nya aja, seperti itu. Kalau ngomongin dia jebol, selama belum jebol yang 1450 juga masih oke kok IDX Finance. Siapa tahu besok di cover, dia langsung naik breakout gitu bisa juga. Tapi kalau misalkan dia besok koreksi, jebol 1450 ini, atau Big Bang pada jebol, ya mungkin bisa buy on weakness lagi lebih bawah. Dan clue-nya itu masih buy on weakness, jadi turun pun juga kesempatan untuk beli yang baik. Seperti itu. Nih ya, kalau kita tarik sebuah trend line, siapa tahu nih mau ascending, nah, tunggu akhir tahun ascendingnya turun satu kali lagi jebret, terus habis itu naik, itu kan juga cakep pakai banget, seperti itu. Jadinya ascending triangle, ini satu, lalu ini dua, ini calon yang ketiga, seperti itu. Itu kalau dikasih ascending triangle. Karena ya posisinya juga baru di resist ya. Memang sudah diuji beberapa kali ya, 1, 2, 3, 4, 5, masih belum berhasil lewat. Cuman ini kan indeks, jadi bukan berdasarkan supply demand, tapi rangkuman dari beberapa saham-sahamnya. Yang penting teman-teman copy ya, intinya IDX Finance posisi baru di resist. Kalau breakout ya sudah bablas. Tapi kalau gagal break ya koreksi adalah sesuatu yang sangat wajar. PR-nya apa? Ya dia bisa nge-trigger saham-saham yang lain. Oke, sekarang kita bahas BBRI-nya, di mana saat ini BBRI turun. Ya, turun atau naik tuh?
Nah, BBRI turun 0,25%. Candle-nya sih agak kurang enak sebenarnya. Dan kalau kita lihat transaksinya juga ada ya. Jadi ya lumayan lah transaksi dari BBRI hari ini. Bahkan dia juga masuk top sell ya untuk si BBRI ini. Kalau kita ngomongin big view-nya, BBRI juga terakhir dia downtrend ini. Dan ya sepertinya saat ini dia baru di posisi mendekati downtrend line-nya. Nih. Tuh. Ya, ini ada major lah bahasanya atau trend line besar. Tuh. Dan ya selama downtrend ini belum di break, maka dia masih ada potensi koreksi terlebih dahulu. Seperti itu. Cuman kalau misalkan dia berhasil breakout, saya rasa BBRI sudah siap untuk window dressing kayak gitu. Copy juga ya ini posisinya saat ini. Jadi jangan sampai bingung kenapa hari ini reject dan lain sebagainya, karena dia juga posisi baru di resist. Di sini kalau kita perhatikan ada resisten statis dan juga ada resisten dinamis. Statis itu yang nyamping ini ya. Karena harganya di situ-situ aja. Sedangkan dinamis ini trend line seperti itu. Dan ya kena sell on strength, maka dari itu ada potensi BBRI untuk retracement terlebih dahulu. Satu hal yang cukup oke adalah dia berhasil break dari 4020, maka dia punya yang namanya break of structure kayak gitu. Dan selama tidak jebol yang 3860, ini pun juga masih kesempatan untuk buy on weakness. Maksudnya gimana? Maksudnya ini ada potensi retracement itu cuma bikin higher low ya, mungkin sampai ke 3950 atau bahkan sampai 3900, baru habis itu higher high lagi seperti itu. Itu karena dia sudah breakout area 4020. Memang kalau tadi dia break dari yang 4050 tambah kuat lagi konfirmasinya, cuman ini kan dia masih same high seperti itu. Tuh untuk si Bank BRI dia baru kurang oke, bukan jelek ya, kurang oke alias perlu adjust posisi itu kalau dia jebol yang 3850. Karena di situ dia akan punya structure same high, lower low seperti itu. High, low, same high, lower low. Jadi terbentuk sebuah pattern yang namanya double top. Tapi selama tidak jebol yang 3850, BBRI pun juga masih bisa lanjut naik continuation. Nah kalau misalkan jebol yang 3850 gimana mas? Ya dia jadinya retracement. Itu mungkin ya nanti supportnya sampai 3700 dan itu pun masih buy on weakness. Jadi memang kalau dikasih flash sell ya teman-teman siap untuk serok aja. Karena market ini masih sangat oke, masih sangat kondusif ya. Dan ya sama-sama dijagain lah ini market ini seperti itu. Itu sih untuk Bank BRI. Indian perhatikan kalau mau coba setup di atas 3950 sampai 3900 itu buy on weakness-nya. Tapi kalau misalkan dia jebol yang 3850 bisa adjust sampai 3700 untuk buy on weakness-nya. Sesuaikan plan-nya dan jangan lupa selalu batasi resiko. Kalau ngomongin moving average belum terlalu relevan ya, karena ini dia terlihat MA-nya masih cenderung ranging, nyamping lah, naik turun naik turun naik turun. Kalau kita dalam kondisi ranging tidak menggunakan EMA pasti akan banyak noise-nya atau false break-nya kayak gitu. Jadi ya itu untuk si BBRI. Kalau kita lihat transaksinya memang cakep banget ya, sampai hari ini pun juga akumnya masih bagus dari BBRI ini. Jadi ya bahasanya ini memperkuat conviction lah. Either itu koreksinya higher low, kalau enggak ya yang jelas dia ada potensi buy on weakness. Itu supportnya 3950 lalu 3850 dan selama nggak jebol yang 3850 dia masih konsol untuk continuation seperti itu. Jadi ya kira-kira itulah yang pada sponsor sell on strength hari ini. Itu untuk BBRI. Kita lanjutkan, seru nih ya, mulai seru yang top transaksinya ada pergerakan, jadi bisa kita bahas-bahas lah. Oke, kita bahas WiFi yang mana hari ini dia naik lagi 11,45%. Candlenya solid, sangat solid dan volumenya terlihat juga sangat bagus ya. Kalau kita perhatikan si WiFi, kita spesifik ya di sini. Ini WiFi terakhir dia punya uptrend channel ya. Di sini dia swing high, swing low, swing high, swing low, swing high, swing low, dan sekarang dia masih melanjutkan uptrend maupun kenaikannya. Itulah bahasanya trade di saham uptrend itu at least 50% kita sudah menang. Kenapa? Karena ya kalau misalkan nyangkut pun masih bisa kejemput. Tapi kalau kita melawan tren ya sudah ya. Mau di averaging down 1000 kali ya
nggak bakal kejemput juga. Satu hal yang oke dari WiFi adalah dia sudah berhasil breakout dari area pullback Fibonacci 0,618. Sebetulnya kalau ngomongin area masih sampai 0,786 ya, cuman at least break atau higher high di 0,618 itu udah indikasi yang bagus ya. Bahkan bahkan potensinya dia bisa all time high lagi tuh dari si WiFi ini. Kenapa? Karena ya ini 0,618 tambah 0,618 kan 1 lebih ya. Tuh, maksudnya gimana sih Mas? Maksudnya gini, ketika kita pakai chart pattern yang namanya ini cup and handle, itu kan targetnya setinggi cup-nya ya, atau yang sering dibilang kayak gini lah, misalkan double bottom setinggi bottomnya, cup and handle setinggi cup-nya, atau misalkan pakai head and shoulder setinggi head-nya dan lain sebagainya. Ketika dia reject-nya di 0,618, cup-nya itu 0 sampai 0,618, kalau kita kali 2, artinya kan dia lebih dari 1 ya. Tuh, jadi ya kira-kira seperti itulah analogi simpelnya. 0,618 kali 2 kan berarti sekitar berapa tuh? 12 6 kali 2 12, 18 kali 2 36 ya. Berarti ya 1 2 3 6. Atau berapa hitungannya itulah terserah dihitung sendiri. Ya intinya itu sih yang pengen saya sampaikan. Makanya kalau misalkan rejectnya di 0,5, most likely dia cuma sampai 1. Kalau di 386, habis itu dia menuju ke 0,618. Tapi apapun itu yang jelas dia gunakan Fibonacci ini sebagai area-area resist seperti itu. Dan kalau kita perhatikan area saat ini juga si WiFi akan menguji area kuatnya. Kemarin ketika koreksi kuat ya 15 Oktober itu guyurannya kan kencang banget. Dan tapi so far so good, dia sudah melewati volume besarnya. Itulah definisi dari koreksi terlebih dahulu, itu kan nurunin volume. Di atas itu EP guyur, bawa akum lagi, gedein transaksinya, naikin lagi dan seterusnya. Udah ringan ini harusnya, dia udah melewati area supply kuatnya, ini si WiFi ini. Tuh, saya rasa view-nya masih oke untuk si WiFi, apalagi dia berhasil breakout. Resist mungkin ya tinggal di 3770 sampai 3830. Kenapa 3770? Karena di sini dia ada neckline ya, nih. Tuh. Tapi kalau bablas yang 3830, maka dia akan ke 4200 lagi, same high. Dan kalau breakout baru dia ke sekitar all time high lagi. Mungkin around 4900 up. Itu kalau berhasil all time high. Cuman untuk saat ini mungkin moderatnya ya kita set di 3830 sampai 4800. Karena kalau kita ngomongin support dia sudah juga cukup jauh ya, itu di sekitar 3300. Tuh, kalau ngomong retest di 3500 saya rasa juga belum. Jadi ya mungkin bisa perhatikan konsol kalau pengen entry. Seperti itu. Itu sih untuk si WiFi. Kalau kita lihat transaksinya, price action bagus, transaksinya juga auto bagus untuk hari ini. So far so good, yang beli cakep, yang jual juga cakep. Jadi ya, yang penting sama selalu batasi resiko. Itu untuk WiFi. Kita lanjutkan. Saya pengen coba cek koin ini masih belum dikasih restu ya. Ya mau nggak mau koin ini memang saham finance. Jadi IDX Finance-nya kena reject, jadinya dia juga kena reject dulu. Wajar lah, tinggal cari koreksinya aja. Kemarin udah kita bahas ya. Brandnya juga arahnya udah ke atas nih, siap-siap. Nah itu yang tadi bikin saya galau tuh. IDX Finance-nya memang kelihatan mau koreksi ya, Big Bang. Tapi ini brandnya malah siap pasang badan, sudah selesai retracement ini brand. Besok ya, kayaknya ya, kalau memang Jumat anomali, brand, CDI, acuan, kayaknya pada jalan itu. Tuh besok. Tapi kalau Jumatnya masih Jumat koreksi ya mungkin ketahan jadi Senin ya. Cuman yang jelas masih pada oke lah. Nanti kita jadikan plan di weekend. Cuan kemarin udah kita bahas ya, posisinya masih on track. Raja mulai masuk ini flow-nya nih. MG, AK, PDIF. Tuh mau higher high dia kayaknya, mau uji higher high. Peremes nih yang masih belum ada pergerakan. Biasanya ya yang kayak gini bentuknya dia menunggu kena trend line. Ini sebenarnya kalau misalkan saya bahas juga view-nya belum beda jauh ya. Nih, ya pasti trend line juga mau menentukan arah nih. Breakdown kalau nggak breakout. Mina, Dewa kemarin udah kita bahas ya. Tuh, area buy and weakness-nya juga sudah ada. SGRO, BBNI itu juga reject shooting star-nya, mantap banget.
Bull juga ganteng, volumenya gede banget, monotop gap itu. NRCA sangat disayangkan dia kena UMA, jadi ada yang keluar terlebih dahulu. Ya, tuh wajar lah, nggak mau kena suspend, diguyur dulu. GTSI, DSSA juga agak kurangin auto view-nya. Inet menuju ke target. Astra, PRPT 3450 supportnya. Main dah kita bahas ya. Telkom, Antam, aduh pada nggak ada pergerakan lagi nih. Goto, Tins, JDA cakep banget lah itulah. Besok jadi barang lah itulah. Aman, kemarin dah kita bahas. JDA nggak kita bahas dulu ya. Ratu, KLBF, Wasa, Adaro, Jati, MDKA. Ini kalau nggak ada yang oke, saya pengen update view-nya Adaro aja. Alfamart, NCKL, Pani kemarin udah kita bahas ya. Ingo juga udah kita bahas. Tobari, ADI kemarin juga udah kita bahas. Bentar lagi tuh mau kena trendline tuh, siap-siap yang mau beli tuh. SSIA. Saya baru tahu NRCA tuh ternyata anaknya SSIA ya. Saya kira malah NRCA tuh seingat saya dulu punyanya Saratoga Group. Seingat saya ya, cuman tadi ngecek oh ternyata anaknya SSIA. Tadi mau bahas apa saya? Adaro ya tadi kayaknya ya. Kita update view-nya lah Adaro. Sebenarnya pergerakannya belum terlalu signifikan ya. Cuman dia baru di persimpangan jalan Adaro ini. Makanya breakout-nya susah. Dan ini sangat krusial. Dan seingat saya belum sempat bahas untuk yang terakhir kemarin Adaro. Oke, hari ini Adaro turun 0,78%. Candlenya cukup solid dan kalau kita lihat dari volumenya juga terlihat masih kecil dari si Adaro ini. Ini yang mungkin belum saya perlihatkan ya. Dia posisi baru di downtrend line si Adaro ini. Tuh. Dan ya ini dia akan menentukan arah. Either itu dia breakout menjadi saham ranging atau dia turun untuk bikin saham low satu kali lagi. Maksudnya gimana mas? Maksudnya gini, ketika saham itu yang namanya structure itu kan ada 3, higher low higher high, lower high lower low, dan same high same low ya. Ketika pergerakan itu uptrend ada yang namanya higher low higher high, higher low higher high dan seterusnya. Ketika downtrend lower high lower low, lower high lower low. Ketika sideways dia same high same low, same high same low. Pada case Adaro ini kalau kita ngomongin big view-nya dia sebenarnya uptrend ya. Dan pernah saya perlihatkan juga yang mana dia posisi baru di uptrend line. Jadi sebenarnya area yang bagus untuk entry. Tuh, tapi big view banget lah. Ini major uptrend line. Nih. Di sini ada trend line dan posisi Adaro ini pas baru di area supportnya. Memang ini pakai shadow ya, nggak kelihatan. Cuman intinya ya plus minus lah. Toleransi dia kena di area trend line-nya. Di pan pas di area support 1600. Cuman memang satu PR yang belum dia breakout itu adalah downtrend line-nya. Seperti itu. Nih, dimana dia punya downtrend line. Nih, high, low, lower high, same low, lower high. Nah, baru kita perhatikan apakah dia breakout atau dia akan breakdown. Kalau misalkan berhasil breakout alias melewati 2020, maka Adaro akan masuk ke fase ranging ya. Karena dia awalnya lower high lower low jadi same high dan juga same low. Aduh, sorry. Dan posisi sekarang saya rasa pasti ini baru di 0,5 ya. Tuh. Kenapa ya? Karena pasti tengah-tengah. Dan ini sebenarnya bukan entry yang bagus dalam saham ranging apalagi cenderung downtrend kayak gitu. Ya, kenapa? Ya karena dia risk rewardnya nggak akan oke. Mau naik juga sudah setengah jalan, mau turun cut loss-nya lumayan dalam. Seperti itu.
Jadi ya mungkin kalau punya barang masih oke, bisa di hold, trailing stopnya under 1850. Tapi kalau belum punya barang, alangkah lebih baik wait and see terlebih dahulu. Karena apa? Ya ini memang bisa jadi continuation ya, tapi juga bisa jebol ke bawah juga. Jadi ya kira-kira itu sih untuk si Adaro itu. Mungkin dia nunggu AADI-nya bottom. Kemarin kan udah kita bahas AADI-nya. Kalau udah bottom, arahnya ke atas semua, nanti baru jalan bareng lagi. ADMR, Adaro, sama AADI. Seperti itu. Kalau kita lihat posisinya ADMR juga kurang oke. Ini dia masih ada reject lah. Terlihat DCP ya. Atau dead cat bounce. Mungkin bisa tunggu beberapa waktu ke depan. Seperti itu. Ya kita perhatikan aja konsolidasinya. Kalau dia retracement itu juga masih oke. Cari barang di bawah. Tapi kalau misalkan dia itu continuation, ya sudah tinggal ikuti aja. Target ke 2400 apabila dia breakout area 2050. Seperti itu. Dan yang penting sama selalu batasi resiko. Pun misalkan dia turun sampai 1650 ya itu juga masih akan menjadi buy on weakness yang sangat oke. Ya. Tuh, kecuali dia jadi descending, nah itu baru hati-hati. Kalau kita lihat transaksinya sudah mulai terlihat sedang dikumpulin dari si Adaro ini. Tuh. Yang ngumpulin pun juga cakep-cakep ya. Lagi-lagi ini KILG PD ya, itu Adaro Group, Saratoga Group, itu sakti-sakti itu. Seperti itu. Kalau kita pakai MA juga dia sebenarnya masih oke. MA pendeknya dia jadi support. Artinya dalam jangka pendek dia kondisinya uptrend. Yang dia punya low, high, same low, higher high. Kayak gitu. Tapi dalam kondisi besar, setahu saya Adaro ini baru di posisi MA 200 sebagai resist. Jadi ya memang apa ya, ini perlu nge-break dengan volume yang gede lah. Nah ini kan, dia semakin mengerucut lah. Nanti apa? Nanti dia akan menentukan arah. Ya jadi itu turun lagi, kalau nggak dia akhirnya breakout. Dan buy terbaik ya sekitar 1850 ini untuk saat ini. Low risk lah bahasanya di sana. Seperti itu. Dan yang penting sama selalu batasi resiko aja karena dia sedang di area resist kuatnya. Seperti itu. Oke, itu dulu mungkin untuk konten kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kurang dari saya. Jangan lupa support terus channel Cuan Saham dengan cara like, komen, dan subscribe. Karena support konten itu gratis dan sangat berarti buat konten kreator saya ini. Sekian dari saya dan salam cuan.